Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Sulaiman sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam dan rekan-rekan kelas PAIB yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Maturidiyah. Untuk pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudari Ayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran Maturidiyah. Berdasarkan buku pengantar teologi Islam, aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, di dalam buku terjemahan oleh Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qorib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi, kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Selain itu, definisi dari aliran Maturidiyah ini adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli alami. Sejalan dengan itu juga, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi Islam yang didirikan oleh Abu Mansur al-Muhammad al-Maturidiyah dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran teknologi yang bercorak rasional. Jika dilihat dari metode berpikir dari aliran Maturidiyah, aliran ini merupakan aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maksudnya aliran Maturidiyah yaitu berpegang pada keputusan akal, pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Sebaiknya, jika hal itu bertentangan dengan syara, maka akal harus tunduk kepada keputusan syara. Yang kedua, ada sejarah aliran Maturidiyah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan tampilnya Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah keempat, umat Islam terpecah dalam memberikan dukungan. Ada yang meminta supaya diusut dulu penyebab wafatnya Utsman dan siapa dalang dibaliknya. Sedangkan yang lain meminta ditegakkan dulu posisi khalifah untuk meredakan situasi yang genting. Kondisi yang mencekam itu membuat umat Islam terpecah dalam memberikan dukungan kepada Ali bin Abi Thalib. Ada yang mendukung dan ada pula yang menentangnya. Akibat bermunculan tuduhan saling menyesatkan di antara umat Islam, bahkan sampai ada kelompok yang mengkafirkan kelompok lain. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan munculnya paham atau aliran teologi akidah dalam Islam. Di antara aliran teologi itu salah satunya adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional, tradisional. Aliran ini pertama kali muncul di Samarkand pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Nama aliran itu dinisbahkan dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Al-Maturidi lahir dan hidup di tengah-tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai kemampuan akal. Aliran ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Asy'ariyah. Sebelum mendirikan aliran Maturidiyah ini, Abu Mansur al-Maturidi adalah murid dari pendiri Asy'ariyah yakni Abu Hasan al-Asy'ari. Yang ketiga, doktrin-doktrin teologi al-Maturidiyah. Yang pertama, akal dan wahyu. Kata akal yang telah menjadi kosakata bahasa Indonesia secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqal yang berarti ikatan, pikiran, pemahaman, dan pengertian. Secara terminologis, akal yaitu daya pikir yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk merancang dan mengoreksi serta mengukuhkan suatu dan menetapkan keputusan di antara berbagai macam hal yang ditemui manusia dalam mencapai apa yang diinginkan. Sedangkan pengertian wahyu berarti suara, api, dan kecepatan. Dalam KBBI, wahyu diartikan sebagai petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul melalui mimpinya. Dalam pemikiran teologinya, Al-Maturidi berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Dalam hal ini,
Ia sama dengan Asy'ari, namun porsi yang diberikannya kepada akal lebih besar daripada yang diberikan al-Asy'ari. Yang kedua, ada perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Aliran Maturidiyah Samarkand memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak. Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan mempunyai kewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Demikian juga pengiriman Rasul dipandang sebagai kewajiban Tuhan. Adapun Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan Asy'ariyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Namun, dijelaskan oleh Al-Bazdawi, Tuhan menepati janjinya seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik, walaupun Tuhan mungkin saja membatalkan ancaman bagi orang yang berdosa besar. Yang ketiga, ada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Perbuatan dan segala sesuatu dalam wujud ini yang baik atau buruk adalah ciptaan Tuhan. Menurut Al-Maturidi, bukan berarti dalam hal ini Tuhan berbuat dan berkehendak sewenang-wenang dengan kehendaknya semata. Yang keempat, sifat Tuhan. Terdapat persamaan antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi tentang sifat Tuhan. Keduanya berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti basar, sama, dan sebagainya. Akan tetapi, pengertian sifat Tuhan Al-Maturidi berbeda pendapat dengan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mengartikan sifat Tuhan sebagai sesuatu yang bukan zat, melainkan yang melekat pada zat itu sendiri. Sedangkan Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat itu tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Paham Al-Maturidi tentang makna sifat Tuhan hampir mendekati paham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Yang kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia melihat Tuhan. Hal ini diberitakan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Al-Maturidi lebih lanjut mengatakan bahwa Tuhan kelak di akhirat dapat dilihat dengan mata, karena Tuhan mempunyai wujud walaupun ia immaterial. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan dunia. Yang keenam, ada kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara, kalam nafsi, sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Kalam nafsi adalah sifat kodim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru, yaitu hadis. Al-Quran dalam arti kalam yang tersusun dari huruf dan kata-kata adalah baru. Kalam nafsi tidak diketahui hakikatnya, dan bagaimana Allah bersifat dengannya tidak dapat kita ketahui kecuali dengan satu perantara. 7. Pengutusan Rasul. Akal tidak selamanya mampu mengetahui kewajiban yang dibebankan kepada manusia, seperti kewajiban mengetahui baik dan buruk, serta kewajiban lainnya dari syariat yang dibebankan kepada manusia. Oleh karena itu, Al-Maturidi, akal memerlukan bimbingan ajaran wahyu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi, pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuannya kepada akalnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Destri. 8. Pelaku dosa besar. Aliran Maturidiyah baik Samarkand maupun Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperoleh kelak di akhirat bergantung pada apa yang dilakukan di dunianya. Yang 9. Iman dan kufur. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bil-qalb, bukan semata-mata ikrar bil-lisan. Apa yang diucapkan oleh lidah dalam bentuk pernyataan iman menjadi batal bila hati tidak mengakui ucapan lidah. Menurut Al-Maturidi, tasdik harus diperoleh dari ma'rifah. Adapun pengertian iman menurut Al-Maturidiyah, bahkan seperti yang disebutkan oleh Al-Bazdawi, adalah tasdik bil-qalb dan tasdik bil-lisan. Tasdik bil-qalb adalah meyakini dan membenarkan dalam hati tentang keesaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang diutusnya beserta risalah yang dibawanya.
Sedangkan tasdik al-lisan adalah mengakui kebenaran seluruh pokok ajaran Islam secara verbal. Tokoh-tokoh Maturidiyah. Tokoh-tokoh Al-Maturidiyah Samarkand, nama aslinya yaitu Muhammad ibnu Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi yang berasal dari daerah yang di Samarkand, sehingga namanya sering diambil dari kata Samarkand dan biasa dipanggil Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad Mahmud Al-Maturidi As-Samarkand. Beliau dilahirkan tepatnya di Maturidi, Uzbekistan pada paruh kedua abad ke-9 Masehi. Kelahiran beliau sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, namun Muhammad Abu Zahroh menuliskan perkiraan pada abad ketiga Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang teologi atau mutakalimin, pembentuk ilmu kalam dan Nasr Ibnu Yahya Al-Balkhi yang wafat pada tahun 268 Hijriah. Pada masanya, hidupnya Al-Maturidi banyak menerima ilmu dan berbagai guru. Antaranya adalah Abu Nasr Ahmad Ibnu Al-Abbas Al-Bayadi, Ahmad Ibnu Ishaq, dan Zulzani dan Nasr Ibnu Yahya Al-Balkhi, yang termasuk ulama termuka dalam mazhab Hanafiyah. Al-Maturidi merujuk kepada sekumpulan pengikut yang menuruti pemikiran Al-Maturidi. Kebanyakan aliran Al-Maturidiyah pula terdiri daripada pengikut aliran fikih. Di antaranya mereka ialah Abu Al-Qasim Ishaq bin Muhammad Al-Hakim Al-Samarqandi, yang kedua Abu Al-Yusr Muhammad Al-Bazdawi, yang ketiga Abu Hafiz Umar bin Muhammad Al-Nasafi, yang keempat Sa'd al-Din Al-Tabtazani, yang kelima Kamal al-Din Ahmad Al-Bayadi, yang keenam Abul Hasan Ali bin Sa'id Al-Rastagfani, yang ketujuh Abu Laid Al-Bukhara. Tokoh-tokoh Al-Maturidiyah Bukhara. Al-Bazdawi lahir di Hudud, sebuah negeri di Bazdah, pada akhir 400 Hijriah atau 10 sebelum Masehi. Nama lengkapnya Ali bin Abi Muhammad Ibnu Al-Husain Ibnu Al-Karim Ibnu Musa Ibnu Isa Ibnu Al-Mujasi Al-Bazdawi. Ialah seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Beliau dilahirkan pada tahun 420 Hijriah. Kakek Al-Bazdawi yaitu Abdul Karim. Kehidupannya semasa dengan Al-Maturidi dengan salah satu murid Al-Maturidi. Selain itu, Al-Bazdawi juga mempunyai beberapa gelar, diantaranya itu Al-Mujtahid fil Al-Masail, Hufaz Al-Mazhab Al-Mahanafi. Keberhasilan itu dapat ia capai dengan berbagai pemikiran sesuai dengan ilmu bidang ilmu, diantaranya adalah yang pertama, ilmu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu tauhid dan filsafat dan sifat. Ilmu ini berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bidang fikih. Fikih berasal dari 3 sumber, yaitu kitab, sunnah, dan ijma. Sedangkan qiyas diistinbatkan dari 3 sumber tersebut. Ajaran pokok aliran Maturidiyah. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah: kewajiban mengetahui Tuhan. Akal semata-mata sanggup mengetahui Tuhan, namun tidak sanggup dengan sendirinya. Hukum-hukum taklidi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengenai sifat-sifat Allah. Aliran Asy'ariyah mengatakan sifat-sifat Allah itu merupakan sesuatu yang berada di luar zat. Mereka juga menetapkan adanya kudrah, iradat, ilmu, bayah, sama, basar dalam kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, semua itu merupakan sesuatu di luar zatnya. Sifat-sifat yang berada pada zatnya yang tidak pula terpisah dari zatnya, sebagaimana Al-Quran ini yang artinya, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Golongan Maturidiyah. Berdasarkan referensi yang kami peroleh, aliran Maturidiyah dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama golongan Samarkand. Ada beberapa kewajiban. Yang pertama itu mengenai perbuatan Tuhan, mengenai perbuatan manusia, mengenai sifat-sifat Tuhan. Yang kedua itu golongan Bukharah, ada beberapa poin. Yang pertama mengenai perbuatan Allah, mengenai perbuatan manusia, mengenai sifat-sifat Tuhan. Kesimpulannya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqila atwa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.